Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan ayat 15 dan 16. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Amin, demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam hidup ini satu hal yang kita tidak boleh lupa ketika kita sudah berkeluarga, di mana kepala keluarga adalah pengambil keputusan. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, keputusan-keputusan yang kita ambil adalah tanggung jawab daripada seorang pria. Kenapa? Karena laki-laki dipercayakan sebagai kepala keluarga. Nah, di dalam kehidupan ini memang tidak mudah ketika kepala keluarga di dalam mengambil sebuah keputusan. Karena tidak jarang dipengaruhi daripada pasangannya. Bisa jadi pasangannya memberikan masukan, pertimbangan, dan lain sebagainya. Tetapi tetap keputusan itu ada di pihak kepala keluarga. Artinya yang pertama kita akan belajar dari kisah Abram dan Sarai, bagaimana istri memberikan arahan untuk Abram mengambil Hagar, ya, karena menanti janji Tuhan yang tak kunjung tiba. Nah, di sini penting sekali kita melihat misalnya sebagai seorang pria atau seorang suami untuk memberikan keputusan yang tepat. Ya, berani jika memang itu benar ya nggak masalah. Tetapi jika itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tentunya kita boleh mempertimbangkannya. Sehingga sebagai seorang laki-laki, kepala keluarga, kita menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, Abram sepertinya kalau saya melihat dia tidak berdaya, ya, mungkin karena rasa cintanya, karena kasihnya kepada istrinya, membuat dia menuruti, ya, apa yang menjadi keinginannya. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi, hambanya itu akhirnya hamil dan dia direndahkan, dan istrinya pun jadi marah. Sampai pada akhirnya lahirlah Ismail dari Hagar. Dan ini sesuatu yang memang banyak orang memikirkannya. Kenapa seorang Abram yang taat begitu ya kepada firman Tuhan mau melakukan hal yang demikian, ya. Kalau kita membaca di kitab Kejadian misalnya pasal yang ke-15, bagaimana ketika janji keturunan dari Abram itu akan dinyatakan, Abram itu meresponnya dan melakukannya. Tetapi di pasal 16 ini kita melihat bagaimana Abram lebih mendengar istrinya daripada suaminya. Tetapi terlepas semuanya itu tetap, ya, konsekuensi diambil oleh suami. Hal ini mengingatkan kepada setiap kita, siapakah yang bisa mengambil keputusan di dalam kehidupan rumah tangga kita? Tentu seorang pria, seorang laki-laki, atau seorang kepala keluarga lah yang sudah Tuhan percayakan hendaknya berani mengambil keputusan yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan, yang walaupun bisa jadi atau terkadang keluarga pasangan tidak menyenanginya,
Tetapi kita harus menyadari mana yang lebih kita mau senangkan, tentunya Tuhan. Bagaimana dengan pasangan? Nah, itu menjadi tugas kita, bagaimana kita membimbing, mendidik, memperlengkapi supaya pasangan kita juga bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pertanggungjawabannya semuanya adalah kepada kita, dan tentunya kita bisa memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan dengan lebih baik. Nah, dari sini kita juga bisa belajar bagaimana kita menanti janji Tuhan. Tidak sedikit gangguan, godaan, tantangan yang bisa membuat kita lupa atau membiarkan kita terlena akan janji-janji Tuhan, karena situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini bisa jadi membuat kita jadi ragu akan janji-janji Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, setiap janji kebenaran firman Tuhan yang diberikan tentunya akan digenapi oleh Tuhan, dan bagian kita adalah menanti dengan penuh kepercayaan, karena kepercayaan kita itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, mari pelajaran yang sudah kita dapat sebagai seorang suami, mari berani mengambil sebuah keputusan yang baik dan benar yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai seorang istri yang Tuhan berikan sebagai penolong, mari kita tolong pasangan kita supaya pasangan kita pun bisa dan boleh melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan baik, baik dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan hari lepas harinya yang lainnya. Kiranya setiap istri juga boleh mendukung keberadaan suami untuk boleh mengambil keputusan yang benar-benar benar, sehingga hal itu boleh memberi dampak yang positif di tengah keluarga ini. Mari, jika ada di antara kita yang bergumul akan setiap pengambilan keputusan, sekalipun mungkin suami kita tidak berdaya, berpengetahuan yang terbatas, percayakanlah kepada mereka, karena merekalah yang Tuhan tempatkan untuk menjadi wakil Allah di tengah keluarga, sebagai kepala keluarga. Kiranya kita semua juga bisa melakukan tugas dan fungsi kita dengan baik, dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau boleh mengingatkan kami kembali peran penting seorang kepala keluarga di dalam kehidupan rumah tangga. Kami tahu bukan hal yang mudah, karena akan ada begitu banyak tantangan ketika posisi suami lebih rendah daripada istri, terkait dengan jabatan, terkait dengan penghasilan, terkait dengan pengetahuan, apapun itu Tuhan. Kami tetap rindu setiap pria, pasangan, atau suami boleh tetap menjadi kepala keluarga di dalam kehidupan keluarganya. Dan kami rindu setiap istri juga boleh tunduk di dalamnya dan menghormati bagaimana apa yang sudah Tuhan percayakan. Dan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, setiap kami bisa mengerjakan tugas bagian kami dengan baik dan dengan maksimal. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga lepas keluarga dalam segala pergumulannya. Ajar kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini, kiranya boleh menjadi berkat dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Shalom.